Penebusan bagi yang taat. Keluaran 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap tahun. Keluaran 12 ayat 1 sampai 51 menerangkan hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Perayaan-perayaan ini dijelaskan pada peristiwa-peristiwa bersejarah dari Paskah pertama pada saat terjadinya Keluaran. Karena Paskah menandai awal baru bagi Israel, bulan ketika hal itu terjadi, bulan Maret, April, dalam penanggalan kita menjadi bulan pertama dari tahun baru bagi bangsa tersebut, dimaksudkan untuk mengingatkan umat itu bahwa keberadaan mereka sebagai umat Tuhan adalah hasil pembebasan mereka dari Mesir oleh tindakan penebusannya yang perkasa. Latar belakang sejarah. Sejak keluarnya bangsa Israel dari Mesir sekitar tahun 1445 sebelum Masehi, orang Ibrani, kemudian disebut orang Yahudi, telah merayakan Paskah setiap tahun di musim semi, umumnya dekat hari Jumat Agung dan Paskah. Setelah menjadi budak di Mesir selama lebih 400 tahun, Tuhan menetapkan untuk membebaskan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub dari perbudakan. Untuk menekankan kesungguhan amanat Tuhan ini kepada Firaun, maka Musa dengan kuasa Tuhan mendatangkan berbagai tulah atas Mesir sebagai hukuman. Tibalah saatnya untuk tulah yang ke-10, yang terakhir, tulah yang mengharuskan orang Mesir membiarkan orang Israel pergi. Tuhan mengutus malaikat kematian ke seluruh tanah Mesir untuk membunuh semua anak sulung dan semua anak manusia sampai anak binatang. Karena orang Israel juga tinggal di sana, bagaimana mereka bisa luput dari malaikat maut ini? Tuhan memberi perintah khusus kepada umatnya. Menatinya akan melindungi setiap keluarga Ibrani dan anak sulung mereka. Setiap keluarga harus mengambil seekor anak domba jantan berumur 1 tahun dan tanpa cacat untuk dibunuh pada waktu senja pada tanggal 14 bulan Abib. Keluarga yang kecil dapat berbagi seekor anak domba. Sebagian darah anak domba yang tersembelih itu harus dipercikkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas rumah mereka. Ketika malaikat maut melewati daerah itu, ia akan melewati rumah-rumah yang tiang pintu dan ambang atasnya telah diperciki darah. Demikianlah, oleh darah anak domba yang tersembelih, orang Israel luput dari hukuman yang menimpa semua anak sulung Mesir. Tuhan memerintahkan tanda darah itu bukan karena ia tidak bisa membedakan orang Israel dari orang Mesir, tetapi karena ia ingin mengajar umatnya tentang pentingnya ketaatan dan penebusan dengan darah, dan dengan demikian mempersiapkan bagi anak domba Allah yang sekian abad kemudian akan menghapus dosa manusia. Hal ini menekankan sekaligus memperjelas bahwa ada hubungannya antara ketaatan dan penebusan. Bagi umat pilihan Tuhan yang hendak ditebus dan diselamatkan dari tulah hukuman Tuhan, serta akhirnya dibebaskan dari perbudakan Mesir, mereka harus taat melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan. Demikian pula bagi kita orang-orang percaya perjanjian baru, bagi yang hendak ditebus dengan darah Yesus yang kudus dan dibebaskan dari perbudakan dosa, ketaatan kepada firman Tuhan sangat diperlukan. Apakah kita umat Tuhan yang taat kepada firman-Nya hari ini? Bagi yang mau ditebus oleh darah Kristus dan diselamatkan, marilah sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati.